Salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam bertemu kembali dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini, Senin 21 Desember 2020. Baiklah, mari kita mengawali renungan singkat kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kunjungan yang sangat membahagiakan dari kedua tokoh yang sama-sama kita kagumi dalam kitab suci. Kedua tokoh tersebut adalah dua pribadi yang menjadi channel atau saluran dari rahmat Allah kepada kita dalam sejarah keselamatan umat manusia. Dan kedua tokoh tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Bunda Maria sendiri dan juga Elisabet yang merupakan ibu dari Yohanes Pembaptis. Mengenai peristiwa kunjungan ini, ada satu hal yang ada satu kata kunci yang ingin saya gunakan untuk mendalami peristiwa ini, atau peristiwa di mana Maria mengunjungi Elisabet. Dan kata kunci tersebut adalah kata mengunjungi. Dalam kitab suci Perjanjian Lama sering diungkapkan bahwa Allah datang mengunjungi atau melawat umat pilihannya, bangsa pilihannya. Di sini Allah seringkali digambarkan sebagai sosok raja yang karena peduli terhadap kehidupan rakyatnya meninggalkan singgasananya untuk mengunjungi rakyatnya karena ingin mengetahui keadaan sesungguhnya atau kehidupan sesungguhnya dari rakyatnya. Tetapi sebenarnya ada suatu nilai yang sangat mendalam yang mungkin bisa saja tidak begitu kita sadari ketika kita berhadapan dengan peristiwa ini, peristiwa menerima kunjungan itu kita bisa pahami sebagai suatu tindakan yang memperlihatkan bahwa sang pengunjung peduli terhadap pihak yang dikunjungi. Sang pengunjung menghargai atau bahkan mengasihi pihak yang dikunjungi, sehingga sang pengunjung rela memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk mengunjungi pihak yang ingin dikunjunginya tersebut. Dan tidak berhenti sampai di situ, ada efek lain yang dilahirkan, dan efek tersebut adalah melahirkan sukacita bagi kedua belah pihak, baik sang pengunjung maupun pihak yang dikunjungi. Maka menurut saya tidak berlebihan jika
saya mengatakan bahwa peristiwa mengunjungi seseorang adalah sebuah perayaan hidup yang sebenarnya memperlihatkan bahwa kita menghargai kehidupan orang yang kita kunjungi. Kita memberikan makna bahwa hubungan kita itu berharga sehingga layak untuk kita berikan waktu bersama-sama. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertemuan Maria dan Elizabeth, di mana Maria datang mengunjungi Elizabeth, tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Elizabeth, tetapi juga bahkan bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth pun melonjak kegirangan. Dan sebagaimana yang kita tahu, bayi tersebut adalah bayi Yohanes yang kemudian dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Dia pun bisa merasakan kebahagiaan dan sukacita berkat kunjungan dari Bunda Maria. Jadi kita bisa bayangkan betapa besar sebenarnya efek yang dilahirkan oleh tindakan di mana seseorang datang mengunjungi orang yang dikasihinya. Meskipun sangat disayangkan bahwa saat ini di masa-masa yang tidak mudah ini, di tengah-tengah pandemi, kita mengalami kesulitan untuk mengunjungi orang-orang yang biasanya dalam keadaan normal sering kita kunjungi, dan terlebih mereka yang berada di rumah sakit atau di pusat-pusat rehabilitasi, atau mereka yang berada di panti jompo, ataupun saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam rutan atau rumah tahanan. Kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa memiliki waktu yang bisa kita luangkan dan kita bagi untuk mengunjungi mereka dan bersama-sama merayakan indahnya kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang selama ini tidak bisa kita kunjungi. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak lama lagi Natal akan tiba, dan sembari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita menunggu akhir dari masa pandemi ini, janganlah pula kita lupa untuk menyiapkan hati kita sehingga ketika Yesus datang mengunjungi hati kita layak untuk menyambut kedatangannya. Mari kita juga tetap dan terus berdoa dan berusaha semoga kita bisa menyambut kunjungan Yesus tersebut dengan hati yang bersih. Maksudnya hati yang bebas dari rasa amarah, hati yang lepas dari rasa sakit hati, hati yang apatis atau tidak peduli terhadap keadaan orang-orang di sekitar, hati yang dipenuhi dengan kekecewaan yang berlarut-larut, ataupun hati yang seakan-akan kehilangan semangat untuk menjalani hidup, dan berbagai macam kendala-kendala atau kepahitan dalam hati kita. Mari kita menciptakan hati kita sebagai hati yang bersih sehingga kita layak untuk menyambut kedatangan Yesus dalam hati kita masing-masing. Semoga kunjungan Yesus kali ini di Natal tahun ini, meskipun sekali lagi berada di tengah-tengah masa
pandemi, namun semoga bisa menjadi kunjungan yang tetap bisa melahirkan sukacita, melahirkan kedamaian dan kasih dalam hati kita, yang tentu kemudian kasih dan sukacita tersebut bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin saja selama ini haus dan merindukan kasih, perhatian, dan tentu saja kunjungan dari kita. Semoga demikian doaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.